Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih, habis hujan deras di malam hari, tiba-tiba rumah kalian diserbu sama ribuan serangga bersayap yang terbang mengerubungi lampu? Yep, benar banget. Itu laron. Fenomena ini pasti sudah nggak asing lagi buat kita semua. Tapi, pernah kepikiran nggak? Sebenarnya laron itu apa sih? Dari mana mereka datang? Dan kenapa mereka selalu muncul setelah hujan? Nah, di episode kali ini, kita akan kupas tuntas semua misteri seputar laron. Mulai dari siapa mereka sebenarnya, sejarah uniknya, sampai fakta-fakta mencengangkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi, siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan memulai petualangan seru ke dunia laron. Banyak yang salah sangka, mengira laron itu spesies serangga tersendiri. Padahal, faktanya, laron adalah bentuk dewasa atau kasta reproduktif dari rayap yang sudah punya sayap. Jadi, laron itu, mereka ini adalah calon raja dan ratu dari sebuah koloni rayap yang baru. Bisa dibilang ini adalah fase paling krusial dalam siklus hidup rayap, yaitu fase pencarian jodoh massal. Mirip-mirip acara reality show cari jodoh, tapi versi dunia serangga. Mereka keluar dari sarang induknya secara bersamaan dalam sebuah peristiwa yang disebut penerbangan, perkawinan, atau nuptial flight. Tujuannya cuma satu, menemukan pasangan untuk membangun kerajaan baru. Terus, kenapa mereka selalu munculnya setelah hujan? Ini bukan kebetulan loh. Ada alasan ilmiahnya. Pertama, tanah yang basah setelah hujan menjadi lebih lunak. Ini sangat penting, karena setelah menemukan pasangan, laron akan melepaskan sayapnya dan harus segera menggali tanah untuk membuat sarang baru. Kalau tanahnya keras dan kering, mereka bakal kesulitan. Kedua, kelembapan udara yang tinggi setelah hujan membantu menjaga tubuh mereka yang mungil agar tidak cepat dehidrasi selama penerbangan yang melelahkan. Jadi, hujan itu ibarat sinyal alam yang bilang, "Oke, kondisi sudah sempurna. Saatnya kalian keluar dan memulai hidup baru." Nah, kalau kita bicara soal sejarahnya, rayap atau laron ini adalah makhluk purba. Fosil rayap tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari periode Kapur sekitar 130 juta tahun yang lalu. Artinya, mereka sudah ada di bumi ini jauh sebelum dinosaurus punah. Mereka adalah saksi hidup dari berbagai perubahan drastis di planet kita. Selama jutaan tahun itu, mereka berevolusi menjadi serangga sosial yang luar biasa kompleks. Mereka mengembangkan sistem kasta yang sangat terorganisir, mirip seperti semut atau lebah. Dalam satu koloni, ada raja dan ratu yang tugasnya hanya bereproduk. Ada prajurit yang melindungi sarang, dan ada pekerja yang mencari makan serta merawat telur dan anakan. Laron yang kita lihat itu adalah kasta reproduktif. Para pangeran dan putri yang siap memulai dinasti mereka sendiri. Sekarang, mari kita bahas fakta-fakta menarik tentang laron. Pertama, kenapa mereka sangat tertarik pada cahaya? Fenomena ini disebut fototaksis positif. Para ilmuwan percaya bahwa laron menggunakan cahaya bulan atau bintang sebagai navigasi alami untuk terbang dan menyebar sejauh mungkin dari sarang induk mereka untuk menghindari persaingan. Sayangnya, di zaman modern, mereka sering terkecoh oleh cahaya buatan manusia seperti lampu rumah atau lampu jalan yang jauh lebih terang. Akibatnya, mereka malah berkumpul di sana, kebingungan, dan seringkali gagal menemukan pasangan atau lokasi sarang yang ideal. Jadi, pemandangan laron mengerubungi lampu sebenarnya adalah sebuah tragedi navigasi bagi mereka. Fakta kedua, tidak semua laron akan berhasil menjadi raja dan ratu. Justru, mayoritas dari mereka akan gagal. Persaingannya sangat ketat. Dari ribuan laron yang terbang, banyak yang menjadi mangsa predator seperti cicak, tokek, kelelawar, burung, bahkan manusia. Di beberapa daerah di Indonesia, laron atau larva rayap ini bahkan dijadikan sumber protein dan diolah menjadi makanan
seperti rempeyek laron. Selain dimangsa predator, banyak juga yang mati karena kelelahan, dehidrasi, atau gagal menemukan pasangan sebelum fajar menyingsing. Hidup mereka sebagai serangga bersayap ini sangat singkat, seringkali hanya beberapa jam saja. Fakta ketiga, soal sayapnya. Sayap laron itu bukan bagian permanen dari tubuh mereka. Sayap itu hanya tiket sekali jalan untuk penerbangan perkawinan. Begitu seekor laron jantan dan betina menemukan satu sama lain dan setuju untuk menikah, mereka akan mendarat di tanah dan secara sengaja melepaskan sayap mereka. Ada semacam garis rapuh di pangkal sayap yang memudahkan mereka untuk mematahkannya. Setelah itu, mereka tidak akan pernah bisa terbang lagi. Mereka akan berjalan beriringan dengan si betina di depan dan si jantan mengikuti di belakang, mencari lokasi yang pas untuk memulai koloni baru. Romantis, ya? Setelah menemukan lokasi yang cocok, pasangan ini akan menggali liang kecil di dalam tanah atau kayu yang lembab. Di sanalah mereka akan kawin untuk pertama kalinya, dan sang ratu akan mulai bertelur. Pada awalnya, jumlah telur hanya sedikit. Raja dan ratu akan merawat sendiri telur dan nimfa bayi raya pertama mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh ratu akan membesar secara dramatis. Perutnya akan membengkak penuh dengan telur, dan ia bisa menghasilkan ribuan telur setiap harinya. Dari telur-telur inilah akan lahir generasi pekerja dan prajurit pertama yang akan mengambil alih semua tugas. Sementara raja dan ratu fokus pada reproduksi seumur hidup mereka, yang bisa mencapai lebih dari 1 dekade. meskipun sering dianggap sebagai hama perusak, karena rayap pekerja memakan kayu dan bisa merusak bangunan. Laron dan rayap punya peran ekologis yang sangat penting di alam. Sebagai decomposer, mereka membantu menguraikan selulosa dari kayu dan tumbuhan mati, mengembalikan nutrisi penting ke dalam tanah. Proses ini sangat vital untuk menjaga kesuburan ekosistem hutan. Selain itu, mereka juga menjadi sumber makanan penting bagi banyak hewan lain. Jadi, di balik citra mereka sebagai pengganggu di rumah kita, mereka adalah insinyur ekosistem yang bekerja tanpa lelah. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi serbuan laron di rumah tanpa harus membunuh mereka? Cara paling sederhana dan efektif adalah dengan mematikan lampu di ruangan yang mereka masuki dan menyalakan satu lampu di luar rumah, jauh dari pintu atau jendela. Laron secara alami akan terbang menuju satu-satunya sumber cahaya tersebut. Cara lain adalah dengan menempatkan baskom berisi air di bawah lampu yang mereka kerubungi. Laron akan jatuh ke dalam air dan tidak bisa terbang lagi. Ini cara yang lebih manusiawi daripada menyemprot mereka dengan insektisid. Jadi, lain kali kalian melihat laron, coba lihat mereka dari sudut pandang yang berbeda. Mereka bukan sekadar serangga pengganggu, tapi para petualang pemberani yang sedang dalam misi paling penting dalam hidup mereka, mencari cinta dan membangun masa depan untuk generasi mereka. Mereka adalah bagian dari siklus alam yang luar biasa dan sudah berlangsung selama jutaan tahun. Kita bisa belajar banyak tentang kerja keras, pengorbanan, dan kompleksitas kehidupan dari makhluk-makhluk kecil bersayap ini. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan mendalam kita tentang laron. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian dan membuat kalian lebih menghargai makhluk-makhluk kecil di sekitar kita. Ternyata dunia mereka jauh lebih rumit dan menakjubkan dari yang kita bayangkan, kan? Apa kalian punya pengalaman unik dengan laron? Atau mungkin ada fakta lain yang kalian tahu? Jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar di bawah ya. Kita bisa diskusi seru di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak fakta-fakta menarik lainnya seputar dunia sains dan alam, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel Jason Wilbur, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran dan terus belajar. Dadah!